Selamat malam adik-adik, tiba saatnya kita mau mulai ibadah kita pada malam hari ini. Cici sebelumnya mau ajak kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita untuk kita boleh mulai ibadah kita pada malam hari ini. Cici mau ajak kita mau angkat satu pujian, Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, oh. Sekali lagi, kasih Yesus manis dan indah. 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 Oh, oh, oh. Sungguh lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 sungguh indah. Iya, kasih Yesus di dalam hidup kita sungguh indah, sungguh manis ya, sungguh besar. Tidak pernah berkesudahan ya kasih Tuhan kepada kita. Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menolong kita, ya Tuhan selalu memimpin kita dari dulu sampai sekarang. Dari kita pun belum ada, Tuhan sudah mengasihi kita sama seperti umat-umat Israel. Ya kalian ingat ketika mereka keluar dari Mesir begitu banyak kesulitan, tetapi Tuhan memimpin mereka. Salah satunya ya ketika mereka mau melewati satu tembok yang besar, yang kuat. Apa nama temboknya? Ada yang ingat? Tembok Yeriko. Ya, tembok Yeriko. Tembok yang kuat, tembok yang besar, yang tidak mudah mereka lewati. Ya, tetapi karena Tuhan memimpin mereka, Tuhan menolong mereka, ya akhirnya tembok itu pun bisa mereka lewati. Dengan cara apa? Tuhan menyuruh mereka untuk mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Ya, akhirnya tembok itu pun hancur. Kita mau angkat pujian ini. Umat Israel baris di kota. 7 hari keliling di tembok Yeriko. Umat Israel baris di kota. 7 hari keliling di tembok Yeriko. Umat Israel baris di kota. 7 hari keliling di tembok Yeriko. Puji Tuhan, sorak bersama, hancur pula tembok Yeriko. Puji Tuhan, sorak bersama, hancur pula. Sekali lagi, umat Israel. Umat Israel baris di kota, 7 hari kelilingi tembok Yeriko. Umat Israel baris di kota, 7 hari kelilingi tembok Yeriko. Puji Tuhan, sorak bersama, hancur pula tembok Yeriko. Puji Tuhan, sorak bersama, hancur pula tembok Yeriko. Iya, Tuhan selalu memimpin ya, baik umat Israel, baik hidup kita, Tuhan selalu memimpin kita. Ya, adik-adik, ya di dalam dunia ini ya, kita pasti sering yang namanya merasakan sedih. Ketika kita juga sedang sulit ya, kita pasti mikir, ya gimana ini Tuhan ya? Ini semua ya kesulitan yang kita alami ini karena dosa. Tetapi ya dunia selalu kasih kita lihat jalan-jalan yang kelihatannya gampang, jalan pintas ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, tapi ada satu jalan lagi yang dikatakan lebih sempit,
Ya, kelihatannya lebih sulit tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada satu jalan yang bisa kita lewati, mungkin nggak mudah buat kita jalani. Tetapi ya, kita ingat bahwa Tuhan yang selalu menyertai anak-anaknya. Tuhan yang pasti akan menyertai kita semua ya. Kita angkat pujian, di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar dan sempit. Mana kau pilih? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan sekali lagi, di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Iya, ya, adik-adik, Cici mau kita dengerin pengumuman dulu. Cici mau kasih pengumuman. Mau diingatkan lagi ya, minggu ini kita kembali ketemu. Kita kembali beribadah ya. Boleh kalian ke gereja. Terus Cici kalau misalkan aku belum bisa ke gereja, ya kalian boleh lewat Zoom ya. Nanti Cici Kokonya akan kasih link buat kalian bisa beribadah. Jam berapa, Ci? Jam 1 siang ya. Cici mau ingetin lagi, minggu ini ya kita sudah pisah kelas. Nanti yang sudah dari Batita sudah sekolah ya, sudah TK naik ke Matius. Dari Matius sudah naik kelas 1, Cici aku udah naik kelas 1, naik ke kelas Markus. Dari Markus, Cici aku udah kelas 3, naik ke Lukas. Ya, Cici aku udah kelas 5, dari Lukas naik ke Yohanes. Jangan lupa ya, ingetin kelas kalian masing-masing. Lalu kita pisah kelas. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Ingat kita ibadah jam 1. Oke, kalau sudah Cici mau ajak kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici mau ajak kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh tidak hanya mendengar saja,
tetapi boleh melakukan firman Tuhan, menaruh firman Tuhan di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kau ajak adik-adik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu mencintai kami. Karena Tuhan begitu mengasihi kami sampai dengan tahun ini. Kami bersyukur Tuhan melalui firman Tuhan kami juga boleh bersama-sama belajar. Tolong Tuhan agar kami boleh menjadi pendengar yang baik, mendengarkan, dan juga boleh menjadi orang yang mengerti firman Tuhan. Pimpin juga Kokorian yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kokorian akan bercerita tentang sesuatu peperangan, war, peperangan yang begitu besar. Nah, kalau adik-adik di rumah ada nggak yang pernah nonton film perang? Antara kubu satu dengan kubu yang lain, antara bangsa yang besar satu lawan bangsa besar yang lain. Hari ini Koko akan bercerita kisah yang seru mengenai peperangan dengan judul The Battle of Jericho. Peperangan di Jericho, tembok Jericho. Mungkin beberapa adik-adik yang di rumah suka dengar, oh iya kok, dulu aku suka nyanyi tentang lagu Tembok Jericho, umat Israel yang baris di kota. Nah, kenapa bisa terjadi peperangan seperti itu? Ada apa? Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisahnya. Dan kenapa pada waktu itu bisa sampai terjadi perang seperti itu? Nah, begini adik-adik ceritanya. Pada waktu itu, orang Israel, yaitu bangsa yang dipilih Tuhan, mereka sedang berperang dengan suatu bangsa yang disebut dengan bangsa Yeriko pada waktu itu. Dan bangsa Yeriko ini punya tempat atau wilayah yang besar yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang begitu tinggi-tinggi sekali. Jadi kalau pada zaman dulu adik-adik, kalau mereka mau perang kan satu lawan satu, ketemu depan-depanan pakai pedang. Tapi kalau ini ada temboknya dan temboknya tinggi sekali, gimana cara perangnya? Susah menangnya. Tapi bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel nanti, kita lihat apakah bangsa Israel akan menang dalam perangnya atau bangsa Israel justru kalah karena ada tembok yang begitu besar. Nah, dan pada waktu itu, zaman dulu, mereka suka percaya dan menyembah kepada dewa-dewa, kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, pada waktu itu Israel menyembahnya kepada Tuhan Allah yang hidup, seperti yang kita sembah sekarang. Dan bangsa-bangsa yang lain termasuk Yeriko, mereka menyembah kepada berhala, kepada dewa-dewa lain. Lalu pada waktu itu kalau kita ingat nih zaman dulu yang memerintah, yang bantu Israel keluar dari Mesir kan Tuhan melalui umatnya yang namanya Musa. Siapa adik-adik? Musa. Dan sekarang Musa sudah digantikan oleh sobatnya yaitu namanya Yosua. Siapa? Yosua. Good. Nah, Yosua ini yang sekarang yang membantu atau memimpin bangsa Israel. Dan sekarang bukan lawan bangsa Mesir lagi, bukan kabur dari Mesir lagi. Melainkan nih, mereka harus perang melawan orang-orang Yeriko. Lalu waktu itu bangsa Israel dikumpulkan, mereka berjalan ke tempat dekat Yeriko sana. Nah, coba lihat adik-adik. Temboknya sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya temboknya begitu besar.
Sedangkan orang-orang Israel itu kecil-kecil semua. Lalu Tuhan Allah memberitahu kepada Yosua untuk membawa tabut perjanjian yang warna emas, yang kotak itu yang dibawa oleh imam-imam itu. Adik-adik ada yang tahu nggak? Tabut perjanjian itu apa sih? Nah, pada waktu itu tabut perjanjian itu menandakan atau istilah tempat bertumpunya atau tempat pijak kakinya Tuhan Allah. Berarti nggak boleh sembarangan orang memegangnya, nggak boleh sembarangan orang membawanya. Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Dan kita maupun orang-orang Israel adalah manusia berdosa. Jadi nggak bisa sembarangan. Oleh sebab itu adik-adik coba lihat di gambar itu, kenapa ada orang berbaju putih membawa tabut perjanjian itu? Karena nggak boleh sembarangan orang. Lalu Yosua memberitahu kepada orang-orang Israel seperti yang sudah dikasih tahu Tuhan Allah waktu itu. Dikasih tahu apa? Kalau Yosua disuruh untuk membawa tabut perjanjian itu, lalu juga harus membawa imam-imam sebanyak 7 orang. Berapa banyak adik-adik? 7 orang imam. Bukan imamnya saja, mereka harus bawa sangkakala atau terompet yang kalau ditiup bunyi. Nah, mereka harus membawa sangkakala tanduk domba. Oh, sangkakalanya terbuat dari tanduk domba ini adik-adik ternyata. Dan mereka harus meniupnya nanti. Buat apa ditiup nanti? Kok Korea nanti akan kasih tahu. Buat apa? Kok perang bawa trompet buat ditiup? Buat apa sih gunanya? Nanti kita lihat sama-sama ya adik-adik. Selain itu, selain trompet yang buat ditiup, mereka juga harus bawa prajurit-prajurit yang membawa senjata buat mengawal mereka. Kalau sudah siap, Kokorian bocorin ya, formasinya seperti apa nih? Cara mereka berperang seperti apa? Susunannya seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Susunannya itu, adik-adik, bagaimana nanti tabut perjanjian itu yang akan dibawa oleh para imam, dia akan posisinya di tengah. Di tengah ya. Di depan tabut perjanjian nanti ada imam yang tadi membawa sangkakala sambil ditiup. Sambil di depan dan di belakangnya itu ada prajurit yang menjaga mereka sambil membawa senjata untuk berperang. Nah, setelah sudah disiapkan oleh Yosua seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, Yosua juga kasih tahu lagi kepada pasukan-pasukannya, orang-orang Israel. Kalian semua dengar baik-baik. Nanti saat kalian maju ke sana, kalian hanya perlu berkeliling tembok Yeriko. Loh. Kita perang loh. Kok cuma disuruh keliling? Ya, keliling. Sambil yang di depan, imam-imam ini meniupkan trompet, kalian sambil berkeliling. Tapi nih kalian prajurit-prajurit, kalian nggak boleh bersuara sama sekali. Mulutnya ditutup, dikunci. Nggak boleh ngomong sama sekali. Kalian hanya perlu ikutin berkeliling selama 7 hari. Berapa hari adik-adik? 7 hari. Ya. Kalian cukup 1 hari kelilingnya 1 kali saja. Oke? Oke. Lalu mereka menuruti perintah Yosua. Lalu mereka pergi sesuai yang diperintahkan. Mereka mengelilingi tembok itu. Dan kita mulai dengan hari yang pertama. Mereka berkeliling tembok itu sebanyak 1 kali. Nah, lalu setelah mereka berkeliling, hari kedua juga mereka melakukan hal yang sama. Mereka berkeliling lagi di tembok itu 1 kali. Setelah mereka berkeliling, mereka istirahat di situ dekat tembok Yeriko. Mereka melakukan itu sebanyak berapa kali adik-adik? Ada yang ingat? Berapa? Kita lihat berapa kali. Tadi nih 1 hari pertama. Hari kedua. Hari ketiga.
Hari keempat mereka berkeliling sambil imamnya meniup trompet. Hari kelima, hari keenam mereka berkeliling umat Israel. Coba lihat no, orang-orang Yeriko udah lihat. Coba adik-adik lihat di atasnya. Mereka sudah bersiap dengan senjata, dengan perisai, dengan ketopong. Mereka lihat nih, loh, kok orang Israel ini cara berperangnya? Mereka hanya berkeliling sambil meniup trompet saja. Ada apa ini? Lalu sampai pada hari yang ketujuh, seperti yang diperintahkan oleh Yosua, umat Israel kembali berkeliling lagi di tembok Yeriko sambil meniupkan trompet. Tetapi bedanya di hari yang ketujuh, orang Israel berkeliling 7 kali di kota itu. Setelah berkeliling 7 kali, lalu imam-imam ini meniup trompetnya dengan panjang. Wah, setelah ditiup panjang, lalu Yosua memerintahkan untuk orang-orang Israel, prajuritnya, mereka bersorak, berteriak yang kencang. Waduh, aku sampai batuk. Suruh berteriak yang kencang. Karena Tuhan Allah sudah menyerahkan bangsa Yeriko kepada orang Israel. Mereka percaya itu. Mereka ingat, mereka percaya kalau mereka dilindungi sama Tuhan Allah. Dan Yosua ingetin kepada mereka untuk memusnahkan semua yang di sana. Kecuali emas, perak, besi, dan tembaga. Karena harta-harta itu akan mereka simpan untuk taruh di rumah Tuhan nanti, di bait Allah nanti. Selain itu harus dimusnahkan. Oh iya, dan nanti ada satu perempuan dan keluarga namanya Rahab. Mereka jangan dibunuh ya. Kenapa? Karena tuh kemarin-kemarin waktu itu mereka sudah menolong kita, menolong pengintai kita, spy, mata-mata kita yang waktu itu datang ke Yeriko. Rahab dengan baik telah menolong mereka. Jadi ingat para prajurit, kalian jangan bunuh Rahab. Dan tadi ingat apa aja yang harus kalian bawa? Emas, perak, tembaga, besi. Kalau yang lain Korean gimana? Domba, orang-orangnya musnahkan semua, hancurkan semua. Oke? Oke, kata prajuritnya. Lalu mereka semua berteriak, bersorak-sorak sambil tadi sangkakala ditiup oleh imam. Lalu tiba-tiba tembok Yeriko yang begitu besar, begitu tinggi, tiba-tiba berguncang, goyang-goyang. Ada apa nih tembok sampai bisa goyang-goyang? Lalu tidak lama kemudian setelah tembok itu goyang-goyang, lalu tembok itu mulai retak-retak. Lama-lama, tembok itu lalu runtuh, hancur. Wah, adik-adik, mereka orang-orang Israel tidak mukul-mukul tembok itu. Mereka tidak dobrak tembok itu, tetapi mereka hanya bersorak dan meniup sangkakala. Berarti yang hebat siapa? Tuhannya orang Israel. Coba adik-adik semuanya yang di rumah, tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu hebat. Tuhan kita yang begitu berkuasa. My God is so big, so strong. Allah kita begitu hebat, begitu besar, begitu berkuasa. Sampai-sampai ini adik tembok yang begitu besar bisa tiba-tiba runtuh. Wah, lalu setelah runtuh, para prajurit Israel nih adik-adik lihat, mereka maju, mereka masuk untuk menyerang orang-orang di Yeriko sana dan membakar semua kecuali emas, tembaga, besi, dan perak. Mereka bawa itu buat taruh di rumah Tuhan, di bait Allah nanti, seperti yang sudah diingatkan Yosua. Dan si Rahab nih, perempuan ini, yang waktu itu sudah menolong teman-teman Yosua, para mata-mata, Rahab, papa, mama, saudara-saudaranya, dan keluarganya, mereka tidak dibunuh meskipun Rahab ini tinggal di tembok Yeriko itu. Rahab ditolong dan diselamatkan karena Rahab telah membantu anak-anak Tuhan, yaitu umat-umatnya, orang Israel. Lalu begitulah ceritanya bagaimana Yosua dan bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan bisa menghancurkan tembok Israel yang begitu besar, begitu hebat, yang harusnya kita pikir gak bisa, tetapi bisa.
Karena Yosua dan bangsa Israel memiliki Allah yang hebat. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, Engkau begitu hebat. Engkau begitu besar. Engkau begitu berkuasa di dalam hidup kami, di dalam hidup bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, menolong kami, dan melalui firman Tuhan hari ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh tahu mempunyai Tuhan yang begitu hebat. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami agar kami, adik-adik yang di rumah, boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Dan tolong Tuhan selalu jaga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.